Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Insinyur Tri Kurniadawi, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sriwijaya. Hari ini Sabtu 1 Mei 2022, kami akan mempresentasikan, berdiskusi, dan menjadi penilai setiap kelompoknya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Baiklah, untuk presentasi yang pertama, yaitu dari kelompok 25, akan baiklah untuk presentasi yang pertama, silakan untuk kelompok 25 Kampus Indralaya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 25 yang beranggota Erikson Kesar dan Emily Raffiansyah, Kampus Indralaya Angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami mengenai biodegradasi limbah cair kelapa sawit dengan menggunakan metode elektrokoagulasi. Next. Latar belakang, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian utama Indonesia yang berkembang cukup pesat dari 300.000 hektar kebunan yang menghasilkan 720 ton kelapa sawit mentah di tahun 1980 menjadi 8,9 juta hektar yang menghasilkan 2,230 juta ton CPO di tahun 2011. Kelapa sawit memiliki produk samping, yaitu produk yang berasal dari pengolahan limbah cair, pabrik kelapa sawit, LCPKS. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar antara 600 sampai 700 liter per ton dan kelapa dan buah segar. Dalam industri limbah cair, industri minyak sawit, terdapat mikroorganisme yang mempunyai potensi untuk melakukan hidrolisis terhadap lemak dan minyak. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlunya dilakukan penelitian terhadap bakteri pendegradasi limbah cair industri minyak kelapa sawit, sehingga dapat digunakan dalam teknologi pengolahan limbah cair yang dikenal sebagai teknologi biomerasi. Penelitian kali ini menggunakan bahan abu campuran berupa kelapa sawit dan karbon aktif dengan bantuan elektrogulasi, yaitu berupa proses destabilitas partikel koloid dan partikel suspensi termasuk bakteri ataupun virus melalui penetralan muatan elektriknya untuk mengurangi gaya menolak antar partikel. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah mikroba dalam mendegradasi limbah cair kelapa sawit. Dua, bagaimana efisiensi efektivitas terhadap teknologi membran terhadap kadar TSS, COD, BOD, pH, dan minyak kelapa kepada limbah cair kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini satu, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah mikroba dalam mendegradasi limbah kelapa sawit. Yang kedua, mengetahui efisiensi efektivitas teknologi membran terhadap kadar TSS, COD, BOD, pH, dan minyak lemak pada limbah kelapa sawit. Hipotesis penelitian yang berdasarkan rumusan masalah tadi adalah, yang pertama, semakin besar populasi koloni bakteri, maka akan semakin cepat pula degradasi limbah cair kelapa sawit yang terjadi. Yang kedua adalah efisiensi yang didapat cukup tinggi dengan menggunakan membran ultrafiltrasi berbahan dasar polypropylen dengan nilai pH yang didapat sebesar 7,1, nilai COD sebesar 10.000 mg per liter, COD sebesar 66,67%, dan nilai TSS sebesar 1.360 mg per liter dengan efisiensi penyisian TSS sebesar 84,25%. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini mempelajari efisiensi membran terhadap penjernihan dan pH terhadap mikroba yang digunakan. Yang kedua, menggunakan air limbah kelapa sawit kolom terakhir. Dan yang ketiga, yaitu pengambilan mikroba dilakukan dalam satu waktu, sehingga mikroba dan sampel akan langsung digunakan dan seragam. Manfaat penelitian yaitu untuk masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bekas dari pembakaran kelapa sawit untuk menjadi suatu produk seperti membran. Yang kedua, untuk akademisi yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang proses pengolahan limbah. Dan yang ketiga adalah untuk industri yang diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan dalam melakukan pengolahan limbah sawit.
Next. Tinjauan pustaka. Limbah kelapa sawit. Limbah merupakan suatu kotoran yang berasal dari pembuangan sampah zat kimia dari suatu pabrik atau rumah. Limbah pabrik kelapa sawit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, limbah cair pabrik kelapa sawit ini dikenal dengan istilah POME atau Palm Oil Mill Effluent yang mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi, sehingga CPKS harus diolah atau dimanfaatkan. Next. Biodegradasi. Biodegradasi merupakan proses dekomposisi bahan organik kompleks yang dilakukan oleh mikroorganisme sehingga menjadi bahan organik sederhana yang kemudian mengalami mineralisasi. Nah, keunggulan dari biodegradasi ini yaitu prosesnya yang ekonomis dan juga efektif. Mikroorganisme yang digunakan sudah tersedia dari alam dan siap digunakan serta toksisitas airnya dapat berkurang. Next. Membran keramik. Membran keramik merupakan membran sintetik dan bagian dari membran organik. Aplikasi membran keramik dapat dalam industri lebih condong pada proses pemisahan gas, pemurnian air, dan pemurnian gas oksigen. Membran keramik dapat dibuat dari campuran bahan yang bertindak sebagai filter yang spesifik seperti contohnya tanah liat, fly ash, karbon aktif, zeolit, dan bahan organik yang lainnya. Yang kemudian ada elektrogulasi. Elektrogulasi merupakan metode koagulasi dengan menggunakan arus listrik searah melalui peristiwa elektrokimia. Prinsip dari elektrogulasi ini berdasarkan proses elektrolisis. Elektrolisis adalah alat yang bisa mengubah suatu energi listrik diisi untuk menghasilkan reaksi elektronik. Kemudian ada metodologi penelitian. Alat yang digunakan yaitu kertas saring, bioreaktor, Erlenmeyer, corong, beker gelas, gelas ukur, autoclave, neraca analitik, pH meter, batang pengaduk, pipet tetes, hemositometer, rangkaian elektrogulasi, oven, mikroskop, bahan limbah cair kelapa sawit, abu tandan kosong, larutan NaCl, aquades, mikroba, karbon aktif, tanah liat, glukosa, kaldu ayam, tanah amonium sulfat. Jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif akan memperoleh data dari observasi, kemudian menghasilkan data yang didapatkan. Variabel penelitian, variabel yang tetapnya ada mikroba dan limbah cair kelapa sawit. Variabel bebas, nutrien, dan komposisi membran keramik. Variabel terkontrol, pertumbuhan dari jumlah mikroba yang dihasilkan. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama adalah pengambilan limbah kelapa sawit. Nah, limbah sawit ini akan diambil dari limbah sawit yang berada di kolam terakhir di PT Telaga Hikmah. Yang kedua adalah pembuatan medium dan inokulasi mikroba. Nah, medium ini dibuat dengan menggunakan nutrien agar dan dilakukan di tabung reaksi. Kemudian inokulasi mikroba dilakukan dengan memasukkan mikroba ke tabung reaksi dan akan ditambahkan variasi makanan yang telah ditentukan. Nah, bakteri ini akan tumbuh dan akan dipindahkan dengan menggunakan jarum OC. Yang ketiga ada pertumbuhan mikroba. Populasi mikroba yang paling banyak akan digunakan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam bioreaktor sebagai tempat degradasi. Next. Yang keempat ada pembuatan alat elektrogulasi. Nah, alat yang dibuat ini akan menggunakan akuarium yang dilubangi dan kemudian akan diberi pipa-pipa dan diberikan lem. Nah, bak akuarium tadi akan diberi sekat dan diberi plat aluminium sebagai anoda dan juga katoda. Pada pembuatan membran dan abu, itu abu kelapa sawit ini didapatkan dari proses pembakaran tandan kelapa sawit yang akan diaktifasi dengan bantuan NaOH. Nah, membran ini akan dibuat dengan bantuan karbon aktif dan tanah liat yang akan dimasukkan ke cetakan yang kemudian akan dikeringkan. Dan selanjutnya ada proses filtrasi dengan membran keramik. Nah, limbah kelapa sawit tadi yang setelah dibuat akan dicampurkan dan mikroba akan dialirkan ke membran keramik untuk dilakukan filtrasi. Next. Prosedur penelitian selanjutnya adalah pengambilan sampel. Nah, hasil dari filtrasi dari membran keramik tadi akan diambil dan diamati di laboratorium dan akan diberi sampel dengan perbandingan sampel 30, 60, 10 menit untuk dicek setiap hasilnya. Dan kemudian ada analisa hasil. Hasil yang didapat akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan juga tabulasi.
Nah, grafik ini akan menampilkan perkembangan mikroba saat inokulasi, sedangkan tabulasi ini mengenai penelitian limbah sawit yang dilakukan setelah filtrasi dilakukan. Next. Nah, diagram alir. Diagram alir seperti proses yang telah dijelaskan. Yang pertama adalah pengambilan sampel limbah cair kelapa sawit. Nah, proses inokulasi mikroba dengan menggunakan mikroba Micrococcus luteus, Pseudomonas, dan Bacillus cereus. Nah, pertumbuhan mikroba tadi akan didapatkan bibit unggulnya, perancangan alat filtrasi membran, pembuatan membran bahan baku abu dan kelapa sawit dan tanah liat atau clay, proses filtrasi dengan membran keramik, proses pengambilan sampel tiap menit ke 30, 60, dan 90, analisa kualitas hasil, pengolahan data, dan akan mendapatkan kesimpulan. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau hal lain dari kelompok 35 dan 39. Izin bertanya. Ya, silakan Salsa. Oke, sebelumnya tadi telah dijelaskan di diagram alir pada proses inokulasi mikroba. Itu menggunakan 3 mikroba. Apakah 3 mikroba tersebut digunakan semua secara bersamaan atau bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi kan tadi dijelaskan kalau bakalan menggunakan 3 mikroba, yaitu Micrococcus luteus, Pseudomonas, dan Bacillus cereus. Nah, ketiga mikroba ini tuh akan dilakukan pertumbuhan atau inokulasi mikroba. Jadi tiga-tiganya itu bakalan diperbanyak. Nah, kemudian dari 3 mikroba ini tuh bakalan dicari yang paling banyak pertumbuhan bakterinya, dan itu tuh bakalan yang digunakan untuk proses selanjutnya pada proses membran keramik. Jadi bakalan satu yang digunakan. Nah, satu itu tuh cari bakteri yang paling unggul, yang paling unggul tuh ialah yang paling banyak bakalan tumbuhnya setelah dilakukan inokulasi mikroba. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Ya boleh, Nadia. Baiklah, saya Nadia Amelia dari kelompok 39 izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin kalau misalnya digunakan ketiga mikroba tersebut. Nah, boleh tahu nggak sih alasan kenapa dipilih 3 mikroba tersebut sebagai pendegradasinya? Kenapa nggak yang lain? Terima kasih. Berdasarkan dari jurnal penelitian yang ada sebelum-sebelumnya itu untuk bakteri pendegradasi itu ada banyak sebenarnya. Kenapa dipilih dari ketiga ini? Karena untuk dari harga dari ketiga ini cukup murah untuk kantong untuk seorang mahasiswa, sehingga dipilihlah ketiga bakteri ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan dari kelompok lain? Baiklah, saya dari Sadel Putriani dari kelompok 34, saya ingin komentari. Untuk jauh ini menurut saya dari presentasi dan paparan materinya itu sudah cukup bagus. Mungkin untuk komentar atau kekurangan dan lainnya itu akan dijelaskan oleh Rona. Silakan Rona. Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Ron Alicia dari kelompok 34. Nah, untuk setelah saya lihat itu ada beberapa yang tidak ada dijelaskan dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada waktu dan tempat penelitiannya. Lalu metode perhitungannya juga belum ada dijelaskan di PPT ini. Yang terakhir itu ada hasil penelitian dari para peneliti pendahulu atau sebelumnya. Mungkin
seluruhnya itu udah bagus, sudah memenuhi dengan kriteria yang udah disebutin oleh Ibu. Mungkin hanya 4 itu saja yang belum ada. Mungkin nantinya bisa ditambahkan oleh kakak-kakak semuanya. Mungkin itu saja. Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih Rona atas masukannya. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak-kakak dari kelompok 29. Selanjutnya adalah presentasi dan diskusi untuk kelompok dari 39, Kampus Indralaya. Kepada moderator dari kelompok, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Oke, apakah slide-nya udah kelihatan? Sudah selesai. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pemanfaatan limbah kulit jagung mutiara sebagai bahan baku pembuatan biodegradable foam. Proposal penelitian ini disusun oleh Salsenda Violeta atau saya sendiri dengan ujung NIM 027 dan Nadia Amelia dengan ujung NIM 011. Langsung masuk ke pendahuluan. Yang pertama, berlatar belakang karena sampah plastik yang selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak yaitu pada industri makanan. Industri makanan kerap kali menggunakan styrofoam sebagai salah satu kemasan sekali pakai. Styrofoam ini merupakan plastik dengan bahan dasar dari polistirena yang memiliki sifat dapat menahan suhu, praktis, mudah, efisien, dan tahan panas. Namun, styrofoam ini juga memiliki bahaya, salah satunya ialah bersifat karsinogenik atau menimbulkan kanker. Dan jika dibakar akan menghasilkan gas berbahaya seperti stirena, poliaromatik hidrokarbon, hidroklorofluorokarbon, dan karbon monoksida. Untuk menghindari hal tersebut, salah satu cara untuk mengurangi pemakaian styrofoam adalah dengan menggunakan plastik dari bahan alami yang dapat terdegradasi dalam waktu singkat, biasanya terbuat dari pati yang bersifat biodegradable. Pati dapat diperoleh dengan cara mengekstrak bahan nabati yang mengandung karbohidrat. Salah satu tanaman yang mengandung karbohidrat dan banyak dikonsumsi masyarakat adalah jagung. Nah, di sini kami menggunakan jagung mutiara atau flint corn. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan limbah kulit jagung yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biofoam dengan menggunakan jenis jagung lokal Indonesia yaitu flint corn atau jagung mutiara. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri ialah yang pertama, bagaimana proses pengolahan limbah kulit jagung mutiara sebagai bahan baku pembuatan biodegradable foam, bagaimana karakteristik dari biodegradable foam yang terbuat dari limbah kulit jagung mutiara, berapakah presentasi konsentrasi kulit jagung yang optimal pada pembuatan biodegradable foam dari limbah kulit jagung mutiara. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengolah limbah kulit jagung mutiara menjadi biodegradable foam yang ramah lingkungan, mengetahui karakteristik biodegradable foam yang terbuat dari limbah kulit jagung mutiara, menganalisis berapa persentase kulit jagung yang optimal pada pembuatan biodegradable foam dari limbah kulit jagung mutiara. Lalu untuk hipotesisnya ialah pati jagung memiliki potensi besar sebagai bahan baku pembuatan biodegradable foam. Semakin rendah konsentrasi campuran kulit jagung, maka nilai daya serap air juga makin tinggi. Penambahan kulit jagung berpengaruh terhadap sifat terurainya biofoam di dalam tanah. Semakin rendah konsentrasi campuran kulit jagung, maka nilai kuat tekan makin tinggi. Dan untuk manfaat penelitiannya yang pertama ialah mengurangi dan memanfaatkan limbah kulit jagung sebagai bahan alternatif kemasan makanan yang ramah lingkungan, menambah wawasan mengenai proses pembuatan biodegradable foam dari limbah kulit jagung mutiara, sebagai penerapan ilmu teori yang telah didapat yang disajikan dalam hasil dari penelitian ini. Untuk lingkup masalahnya, yang pertama bahan baku. Bahan bakunya ialah kulit jagung jenis flint corn atau jagung mutiara. Variabel bebasnya ialah penambahan konsentrasi kulit jagung yaitu 0, 3, 5, dan 7%. Variabel terikatnya ialah karakteristik dari biodegradable foam oleh limbah kulit jagung mutiara.
Masuk ke tinjauan pustaka, styrofoam ini merupakan polimer yang bila terdegradasi membentuk monomer stirena. Ini membahayakan kesehatan karena ketika stirena oksida migrasi ke dalam tubuh dapat menyebabkan mutasi gen dan merangsang sel kanker. Bagi lingkungan, styrofoam juga dinilai tidak ramah karena tidak dapat membusuk dan sulit diuraikan dalam tanah. Nah, BPOM RI menyarankan untuk menghindari penggunaan styrofoam untuk makanan panas, asam maupun berlemak atau berminyak. Yang kedua, jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang penting sebagai sumber karbohidrat. Kandungan gizi utama jagung ialah pati, yaitu 72-73%. Hal ini merupakan faktor utama pemilihan jagung sebagai bahan baku pembuatan biofoam. Lalu kulit jagung. Jumlah rata-rata kulit jagung dalam satu tongkol adalah 12-15 lembar. Komposisi kimia dari kulit jagung dapat dilihat pada tabel 2.2 pada gambar. Lalu pati. Pati berasal dari ekstraksi tanaman yang berkarbohidrat tinggi. Pati bersifat dapat diperbaharui, dapat terurai dalam tanah dan bersifat kristalin dan amorf. Pati berkarakteristik mendekati polimer sintesis dikarenakan adanya struktur linier dari amilosa. Lalu biodegradable foam atau biofoam. Plastik biodegradable foam ini terbuat dari bahan nabati, tidak menggunakan benzena dan stirena yang bersifat karsinogenik, tetapi memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembang akibat proses panas dan tekanan. Sifat utama biodegradable plastik adalah kemampuan untuk terdegradasi secara alami. Berdasarkan standar ISO 14852, waktu degradasi bioplastik adalah 100 hari pada kondisi cairan aerobik, sedangkan standar hidrofobitas plastik menurut SNI adalah sebesar 99%. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Amelia. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik biodegradable foam. Yang pertama ada uji daya serap air, kuat tarik, kuat tekan, tingkat biodegradasi, dan juga ketebalan. Next. Uji daya serap air. Nah, uji daya serap air ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui terjadinya ikatan dalam polimer dan keteraturan ikatan dalam polimer. Faktor yang mempengaruhinya itu waktu hancur, di mana semakin besar penyerapan air, maka semakin cepat pula material tersebut akan hancur. Next. Selanjutnya yaitu uji kuat tarik. Ini dilakukan untuk mengetahui besaran gaya untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area material biodegradable. Nah, ini dilakukan dengan cara penarikan dengan memberikan gaya tarik secara terus-menerus, sehingga benda akan mengalami peningkatan panjang dan putus untuk menentukan nilai tarik. Next. Selanjutnya itu uji kuat tekan. Uji kuat tekan dilakukan untuk mengetahui besaran kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh biofoam sebagai kemasan pelindung produk. Next. Selanjutnya yaitu uji tingkat biodegradasi. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan biofoam terhadap pengaruh alam dalam jangka waktu tertentu sehingga diperoleh presentasi kerusakan. Nah, metode yang dilakukan biasanya metode soil burial test, yaitu dengan cara mengontakkan secara langsung sampel biofoam ke dalam tanah. Next. Nah, yang terakhir yaitu ketebalan. Ketebalan akan memiliki pengaruh terhadap kualitas biofoam karena akan berkaitan dengan kemampuan perlindungan biofoam. Faktor-faktornya yaitu total padatan terlarut, luas cetakan biofoam, dan juga volume larutan. Next. Nah, selanjutnya itu penelitian sebelumnya. Telah dilakukan oleh Irawan dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengenai biofoam yang terbuat dari bonggol pisang dan ubi yang berasal dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya Kaing Sari pada 2012 mengenai pembuatan kemasan biofoam dengan perbedaan konsentrasi serat alami dari kraft, pati, dan larutan kitosan. Selanjutnya yaitu Iriani pada tahun 2013 mengenai pembuatan biodegradable foam dengan bahan tapioka dan ampong. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Next. Untuk waktu dan tempat penelitiannya ini dialokasikan pada bulan Maret sampai Mei 2022, di mana pengujian Laboratorium Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Nah, untuk alat dan bahan penelitiannya, alatnya sendiri ada panci tekan, oven listrik, timbangan digital, Fourier transform infrared, mechanical
universal testing machine, dan untuk bahannya ada kulit jagung mutiara, NaOH 10%, padi tapioka, magnesium stearat 5%, dan polyphenol alkohol dan Aquades. Next. Untuk prosedur penelitiannya sendiri, ini dari ide penelitian tadi dilakukan studi literatur, kemudian persiapan alat bahan, lanjut pengujian karakteristik biofarm, di mana ini menggunakan metode ekstrusi dengan pengujian daya serap air, tingkat biodegradasi, kuat tarik, dan gugus, menggunakan variasi konsentrasi bahan kulit jagung sebesar 3, 5, dan 7%, untuk akan didapatkan data yang akan ditarik kesimpulan. Next. Nah, selanjutnya proses ekstraksi selulosa kulit jagung. Yang pertama yaitu kulit jagung akan dicuci dan dibersihkan dari kotoran dan dipotong dengan panjang 1-2 cm. Selanjutnya potongan tadi akan dipanaskan menggunakan panci tekan selama 12 jam. Kemudian ditiriskan, lalu kulit jagung ini akan ditambahkan dengan NaOH 10% dan dipanaskan lagi selama 15 menit. Untuk sampel kemudian akan dibilas hingga tidak terasa licin. Nah, pada tahap ini, sampel tersebut akan berubah menjadi pulp. Nah, sampel tadi akan dimasukkan ke dalam oven selama 10 jam, lalu di blender dan disaring dengan menggunakan saringan. Next. Nah, selanjutnya itu mengenai pembuatan biodegradable foam-nya. Untuk pembuatan biofoam-nya ini, yang pertama yaitu menimbang campuran bahan-bahannya seperti kulit jagung, pati tapioka, magnesium stearat, dan polyphenol alkohol. Kemudian ditambahkan Aquades dan diaduk hingga kalis. Nah, proses pencetakan adonannya nanti akan dilakukan dengan menggunakan metode ekstrusi, yaitu dengan menuangkan adonan ke dalam cetakan. Dapat dilihat pada slide untuk diagram itunya. Next. Nah, untuk prosedur analisanya ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode dengan mengamati secara langsung hasil eksperimen atau penelitian, kemudian menyimpulkan dan menentukan hasil penelitian. Nah, datanya ini akan meliputi daya serap air, kuat tarik, kuat tekan, dan kehilangan berat. Nah, data nanti akan dimasukkan ke dalam tabel, dianalisa, dan ditarik kesimpulan sebagai hasil eksperimen atau penelitian. Next. Mungkin itu saja proposal penelitian kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Sekian penjelasan mengenai proposal penelitian kami. Apakah di sini ada yang ingin bertanya mengenai proposal ini? Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ron Alicia dari kelompok 34. Saya izin bertanya mengenai ketika proses ekstraksi kulit jagung, apa tujuan ditambahkannya larutan NaOH 10%? Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, mungkin Nadia Amelia akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa digeser slide-nya ke itu, proses ekstraksi kulit jagung. Sebelumnya lagi. Nah, oke, jadi untuk penambahan larutan NaOH 10% ini merupakan proses delignifikasi, di mana proses ini akan menyebabkan sejumlah lignin itu dilarutkan dan perusakan terhadap struktur lignin, sehingga akan membuat pelepasan senyawa karbohidrat. Nah, langkah ini memiliki tujuan untuk mengkonversi lignoselulosa menjadi senyawa gula delignifikasi yang ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi coklat dan pulp yang disebabkan oleh putusnya ikatan eter dalam molekul lignin yang ada pada larutan NaOH tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apa ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Oke, silakan Della. Baik, saya dari kelompok 34 izin bertanya. Tadi kan yang di slide selanjutnya yaitu di 3.32 itu kan tentang pembuatan biodegradable foam. Nah, di situ mengapa harus ditambahkan polimer sintetik berupa PVA?
Oke, baiklah, mungkin bisa langsung saya jawab ya. Penambahan polimer sintetik berupa PVA ini dikarenakan PVA berkompatibilitas yang tinggi dengan polimer alami seperti pati, sehingga mempermudah pembuatan kemasan yang ramah lingkungan dan meningkatkan karakteristik biokomposit dari produk. Pencampuran pati dengan PVA komposit yang sinergis dan kuat dengan adanya gugus hidroksil antara pati dan PVA yang nantinya akan membentuk ikatan hidrogen. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih, Salsa. Oke, apa ada lagi yang ingin disampaikan mengenai proposal penelitian kami? Oke, terima kasih atas ininya. Jadi saya ingin memberi saran atau berkomentar. Jadi overall sih udah bagus ya penjelasannya, udah lengkap juga PPT-nya yang dijelasin. Mungkin ada sedikit masukan mengenai hipotesis tadi yang dicantumkan. Mungkin sebaiknya hipotesis tadi itu diberi jurnal terkait gitu untuk penjelasannya. Kemudian untuk metode-metode tadi kan seperti metode papen proses sama ekstraksi tadi kan kurang dijelasin metodenya itu seperti apa. Mungkin itu saja sih. Overall sudah bagus. Terima kasih. Oke, ya, Pak, ada lagi yang ingin disampaikan? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan mengenai proposal penelitian kami. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 39 Kampus Indralaya. Baik, selanjutnya adalah presentasi dan diskusi untuk kelompok dari 34 Kampus Indralaya. Saya silakan kepada moderator dari kelompok. Baik, terima kasih. Mungkin bisa di-share screen adalah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 34 kelas B Indralaya akan membahas tentang penentuan kadar selulosa dan lignin dari serat tandan kosong kelapa sawit melalui pembuatan pulp menggunakan proses soda berdasarkan lama waktu pemanasan. Next. Proposal penelitian ini disusun oleh yang pertama adalah Fitriani dengan ujung NIM 054 dan saya sendiri yaitu Ron Alicia dengan NIM 080. Selanjutnya bab 1 dan bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Della. Pada Della saya persilakan. Baik, terima kasih Rana. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Dari judul yang kita angkat, kita melatar belakangi yang pertama kita menggunakan limbah dari kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Karena kelapa sawit adalah tumbuhan atau perkebunan unggul di Indonesia. Di mana kalau unggul berarti banyak tersebar di Indonesia, di mana pada tahun 2009 itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 7,5 juta hektar. Nah, dari kelapa sawit yang melimpah ini pastinya akan dimanfaatkan untuk industri kelapa sawit, di mana pasti akan menghasilkan limbah, di mana limbahnya salah satunya adalah tandan kosong kelapa sawit. Nah, kita tahu bahwa industri kelapa sawit harus membuang sekitar 1,1 ton tandan kosong kelapa sawit atau TKKS per setiap ton minyak yang diproduksi. Angka ini sangat besar karena angka ini sangat besar sehingga kita ingin mengangkat bahwa penelitian ini menggunakan bahan baku dari tandan kosong kelapa sawit. TKKS atau tandan kosong kelapa sawit ini memiliki potensi untuk menghasilkan sampai 73% syarat. Nah, untuk potensi
kandungan serat ini kita manfaatkan untuk dijadikan pulp. Jadi untuk permasalahannya kita mengangkat yang pertama yaitu berapa kadar selulosa pulp yang dihasilkan dengan menggunakan metode soda. Yang kedua berapa kadar lignin pulp yang dihasilkan dengan menggunakan metode soda. Dan yang terakhir, apakah kadar selulosa dan lignin yang dihasilkan berdasarkan perbedaan waktu pemanasan memenuhi standar nasional Indonesia? Nah, dari masalah tersebut kita tentunya memiliki tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui kadar selulosa pulp yang dihasilkan dari serat tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dari hasil pengerjaan di Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Begitu juga untuk kadar lignin. Dan yang terakhir untuk mengetahui apakah kadar selulosa dan lignin yang dihasilkan berdasarkan perbedaan waktu pemanasan dengan metode soda memenuhi standar nasional Indonesia atau tidak. Dari masalah tersebut kita menghipotesiskan bahwa yang pertama, semakin lama pemasakan pulp, maka semakin tinggi kadar selulosa pulp yang dihasilkan dengan menggunakan metode soda. Dan untuk kadar ligninnya sendiri, kami menghipotesakan semakin lama pemasakan pulp, maka semakin tinggi kadar lignin yang terkandung pada pulpnya. Begitu juga dengan kadar selulosa, di mana semakin tinggi, maka semakin lama pemasakan pulp akan semakin besar kadar selulosanya. Dan yang terakhir ada kadar selulosa dan lignin pada pulp yang dihasilkan dengan metode soda tersebut akan memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI yaitu 14.0444/1989. Nah, dari penelitian ini kita menentukan batasan-batasan penelitian. Yang pertama yaitu pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit dari pemanfaatan kelapa sawit di Indonesia untuk pembuatan pulp. Kandungan selulosa pada limbah tandan kosong kelapa sawit dapat digunakan dalam proses pulp. Proses pembuatan pulp menggunakan proses soda. Dan yang terakhir, kadar selulosa dan lignin ditentukan berdasarkan lama waktu pemanasan untuk produksi pulp yang efektif. Baiklah, untuk selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, tentunya akan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam proses penentuan selulosa dan lignin pada serat tandan kosong kelapa sawit. Dan yang kedua yaitu sebagai masukan dan rujukan bagi pembaca dalam mempelajari proses penentuan kadar selulosa dan lignin pada serat tandan kosong kelapa sawit dengan menggunakan metode soda. Untuk selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tandan kosong kelapa sawit. Di sini kita akan menggunakan kelapa sawit di mana bahasa Latin yaitu Elais guineensis Jack yang berasal dari Nigeria atau di Afrika Barat. Nah, kita ketahui bahwa kelapa sawit ini bukan tanaman yang asli Indonesia, namun tanaman luar ini tumbuh subur di luar daerah asalnya. Contohnya di Indonesia, mana saya sudah sebutkan bahwa di Indonesia pada tahun 2009 itu perkebunan kelapa sawit mencapai 7,5 juta hektar. Di sini juga ada tabel komponen dari tandan kosong kelapa sawit, di mana selulosa itu terdapat 42,7 hingga 65% kandungan selulosa di tandan kosong kelapa sawit ini. Terus ada lignin, hemiselulosa, whole selulosa, dan abu. Kita tahu bahwa di sini ada selulosa yang mencapai lumayan tinggi, yaitu 42 hingga 65%. Nah, potensi inilah yang kita gunakan untuk menjadikan tandan kosong kelapa sawit menjadi bahan baku untuk pembuatan pulp. Selanjutnya ada metode pembuatan pulp. Metode yang digunakan yang pastinya yaitu pulping, di mana pulping merupakan proses pemisahan serat selulosa dari serat lignin. Kenapa? Karena serat lignin harus dihilangkan karena dapat membuat kertas mengalami degradasi. Jadi proses pulping ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada metode mekanis atau ground wood, di mana metode ini
adalah pemisahan serat secara mekanis. Yang kedua ada metode kimia, yaitu pemisahan serat selulosa dan serat lignin atau serat campurannya dengan menggunakan bahan kimia. Dan yang terakhir ada metode semi kimia, yaitu metode yang digunakan penggabungan atau campuran dari metode sebelumnya, yaitu metode mekanis dan metode kimia. Nah, untuk metode pembuatan pulp pada riset ini akan dijelaskan oleh Saudara Rona. Selanjutnya ada variabel yang digunakan. Yang pertama ada variabel tetap, di mana kita setelah menentukan bahwa variabel tetap yang digunakan adalah berat sampel awal. Yang kedua ada variabel bebas, yaitu lama waktu pemanasan sampel. Dan yang terakhir ada variabel terikat, yaitu kadar selulosa dan lignin. Di sini ada tabel perhitungan kadar selulosa dan lignin, di mana saya telah menyebutkan bahwa variabel tetap kita adalah sampel yang digunakan, yaitu 2 kg santan kosong kelapa sawit. Di sini ada tabel di mana lama waktu pemanasan sampel atau variabel bebasnya kita menggunakan waktu 30 hingga 90 menit dengan rentan waktu 15 menit atau dengan menggunakan 5 titik, yaitu pada 30 menit, 45, 60, 75, dan 90 menit. Nah, untuk riset yang akan kami lakukan, tentunya kami akan menentukan kadar selulosa dan kadar lignin dalam bentuk persen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Rona. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Soalnya ada hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, sabut kelapa mengandung 55% serat, sedangkan pada tandan kosong kelapa sawit terkandung sampai dengan 62,47% serat. Kemungkinan pemanfaatannya untuk kertas dikaji melalui pembuatan pulp dengan proses soda. Dari studi literatur diketahui derajat putih sabut kelapa sebesar 21,5 derajat GE dengan indeks sobek 14,7 Nm²/kg. Sedangkan pada tandan kosong kelapa sawit, derajat putih sebesar 34 derajat GE, dengan indeks sobek sebesar 7,984 Nm²/kg. Kadar lignin pulp sabut kelapa lebih tinggi dibandingkan kadar lignin pada pulp tandan kosong kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pulp kertas bahan baku tandan kosong kelapa sawit lebih baik daripada sabut kelapa. Next. Selanjutnya ada bab 3, yaitu bahan dan selanjutnya ada penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian kami kali ini, metode yang digunakan adalah metode kimia. Nah, metode kimia adalah pulp yang diperoleh dengan proses kimia, sehingga sebagian besar komponen kimia non-serat dihilangkan dan serat-serat terpisah tanpa suatu pengerjaan mekanis. Proses pemutihan pulp dapat menghilangkan lignin yang tetap ada pada serat selulosa setelah proses pulping atau proses pembuatan bubur kertas secara bersamaan. Proses pemutihan pulp juga dapat menghilangkan hemiselulosa yang terkandung dalam pulp. Pembagian pulp kimia berdasarkan bahan kimia yang digunakan dalam proses pemasakan, terdiri dari pulp soda, sulfat, dan sulfit. Proses pulping yang optimal untuk serat tanaman non-kayu adalah proses alkali menggunakan basa, contohnya KOH. Next, selanjutnya ada bab 3, yaitu bahan dan metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu digunakan secara kualitatif dan kuantitatif. Lalu yang kedua ada waktu dan tempat. Untuk waktunya dilaksanakan pada bulan Juli 2002 sampai Oktober 2022. Sedangkan untuk tempat pelaksanaannya dilaksanakan di Laboratorium Dasar Bersama, Rekayasa Energi dan Teknik Pengolahan Limbah, jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Alat dan bahan untuk alat itu ada reaktor, oven, desikator, beker gelas, termometer, dan hot plate. Sedangkan untuk bahannya adalah serat tandan kosong kelapa sawit, air suling, dan KOH.
Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama pembuatan larutan KOH 5,6%. Selanjutnya ditimbang serat tandan kosong kelapa sawit sebanyak 2.000 gram atau 2 kg, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Ditambahkannya larutan KOH 5,6% hingga serat TKKS terendam seluruhnya, kemudian ditutup rapat reaktor. Lalu alat reaktornya dinyalakan dengan waktu menyala hingga waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian dimatikan dan ditunggu hingga dingin. Setelah dingin, keluarkan air pada reaktor dengan menekan keran pembuangan pada reaktor. Setelah air pembuangan habis, buka tutup reaktor. Lalu lakukan penentuan selulosa dan penentuan lignin. Untuk metode perhitungannya ini ada dua, yaitu rendaman selulosa dengan rumus berat akhir per berat awal sampel dikali 100%. Selanjutnya ada rendaman selulosa, rendaman lignin. Rendaman lignin ini rumusnya yaitu berat awal dikurang berat akhir dikali 100%. Ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat proposal penelitian kami. Baiklah, selanjutnya masuk ke tanya jawab. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, tadi kan dijelasin kalau lignin itu harus dihilangkan karena dapat membuat kertas itu mengalami degradasi. Nah, apa sih pengaruh lignin tersebut sehingga membuat kertas mengalami degradasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Irgi atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, saya Erikson Cesar dari kelompok 25. Pada jenis penelitian ini, apakah bisa dijelaskan lagi mengenai apa yang kalian lakukan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatifnya? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Selagi menunggu kami dalam mempersiapkan jawabannya, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan mengenai proposal kami? Oke, mungkin kritik dan saran ya mau disampaikan. Oke, yang pertama itu udah bagus ya penyampaiannya dan udah lengkap juga subbab dan babnya. Mungkin di latar belakang dan juga hipotesis itu bisa ditambahkan literatur atau jurnal atau sumber yang dipakai. Mungkin partner saya Nadia Amelia ada yang ingin ditambahin? Izin menambahkan, sama seperti Salva tadi, mungkin pada penelitian sebelumnya itu belum dilengkapi dengan sumber yang menjadi sumber. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Mungkin prosedur penelitian bisa dibuat dalam bentuk blok diagram. Nah, mungkin itu saja, tapi keseluruhannya sudah sangat bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritik dan sarannya. Untuk pertanyaan tadi yang mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif itu akan saya coba jawab terlebih dahulu. Jadi kami menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif, di mana dilakukannya studi literatur terlebih dahulu untuk memperoleh informasi yang bermanfaat pada penelitian. Penelitian kualitatif juga dilakukan dengan melihat perbandingan berbagai jurnal hingga diperoleh proses pembuatan yang paling baik. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang melibatkan angka-angka dalam pengujian dan analisisnya, yaitu yang telah disebutkan pada presentasi tadi, yaitu mengenai penentuan selulosa dan penentuan kadar lignin dengan rumus
kalau untuk penentuan selulosa yaitu berat akhir per awal sampel dikali 100%. Lalu yang kedua itu ada penentuan kadar lignin yaitu dengan rumus berat awal dikurang berat akhir dikali 100%. Dalam perhitungan ini dilakukan dalam persen. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin bisa dijawab oleh rekan saya yaitu Della Fitriani. Kepada Della saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya dari kelompok 25 tentang pulping merupakan proses pemisahan serat selulosa dan lignin. Nah, untuk yang ligninnya itu harus dihilangkan, itu mengapa? Di sini saya akan jawab, lignin harus dihilangkan karena lignin akan terdegradasi oleh larutan pemasat menjadi molekul yang lebih kecil dan dapat larut dalam lindi hitam. Nah, lindi hitam sendiri itu adalah limbah cair hasil pemasakan proses pembuatan pulp, atau kita bisa menyebutkan bahwa lindi hitam itu merupakan limbah industri pulp yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, jika lignin tidak dipisahkan dengan selulosa, maka pulp yang dihasilkan itu tidak maksimal, di mana pasti akan lebih banyak ke limbah cair yang dihasilkan, atau lindi hitam tadi, bukan di pulpnya yang kita hasilkan lebih banyak. Jadi itu jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Mungkin saya kembalikan ke Rana. Baik, terima kasih kepada Della yang sudah menjelaskan dan kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan dan juga kritik dan saran. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak dari kelompok 25 dan 39 yang telah mempresentasikan dan berdiskusi bersama di Zoom meeting hari ini. Baiklah, saya tutup presentasi atau pemenuhan tugas dari Ibu Tri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya kita ambil screenshot sebagai bukti. Baiklah, saya hitung untuk Kak Irgi. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih.